Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sebelumnya makasih buat kalian yang sudah mampir untuk mendengarkan podcast ini. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita tulisan dari Bang Billy mengenai sebuah kapal hantu. Kita simak cerita lengkapnya. Peristiwa ini terjadi di penghujung tahun 2010 yang silam. Kami sekeluarga bermaksud menghadiri pesta yang diadakan salah satu teman. Karena diadakannya di pulau pribadi mereka, kami pun menaiki yacht kami untuk sampai ke sana. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga penyelenggara untuk mengadakan pesta di akhir tahun sebagai ajang untuk kumpul-kumpul, mempererat jaringan dan membahas kegiatan-kegiatan amal yang bisa dilakukan. Kapal kami dibawa oleh Kapten Wahyu. Kami melewati Selat Madura, masuk Selat Bali, menuju Selat Selong daerah Nusa Tenggara Barat. Saat itu sore hari, angin baik, udara bagus, laut tidak terlalu bergelombang. Dengan kecepatan 80 knot, diestimasi kami akan sampai ke pulau pukul 23.40 waktu Indonesia Tengah. Bahkan Kapten optimis bisa lebih cepat tiba jika tidak terlalu bergelombang di laut lepas nantinya. Ya, seharusnya begitu. Tetapi di Laut Selong, kondisi berubah. Tiba-tiba angin yang tadinya tenang berubah menjadi ganas. Tiupan angin kencang ini sangat tidak biasa. Menurut Pak Wahyu, wujud anginnya tidak normal. Setidaknya tidak biasa di perairan Indonesia. Angin berputar membentuk siklon. Di Amerika mereka menyebut angin ini sebagai tornado, jelas Pak Wahyu sambil sibuk mengendali kemudi kapal. Semenjak kapal terus terombang-ambing, saya bersama suami dan anak-anak semuanya berkumpul di dek kemudi. Takut jika situasi semakin tidak terkontrol. Setidaknya kami semua sudah berkumpul, sehingga gampang koordinasi. Di luar kapal terlihat kilat petir menyambar. Deru ombak memekak telinga. Hantaman kapal sedemikian kuatnya hingga kami bisa menghantam langit-langit kapal jika tidak waspada. Ombak lautnya sangat tinggi sekali. Air terus masuk ke dalam kapal. Suami saya mencoba menggunakan mesin radio komunikasi untuk meminta pertolongan ke kapal-kapal terdekat. Tapi sialnya, mungkin dikarenakan petir atau apa, tidak ada sinyal sama sekali. Atau mungkin kami berada di black spot sinyal. Sudah tidak ada cara untuk menghubungi kapal terdekatkah? Kapal yacht kami ini adalah kapal kecil. Tidak ada kapal skoci yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri. Jadi, jika kapal ini karam, kami akan ikut serta ke laut. Memikirkan hal itu membuat saya panik. Anak-anak menangis keras. Tapi suara tangisan mereka hanya terdengar sayup-sayup ditelan gemuruh petir dan ombak. Tiba-tiba, suami saya teriak sesuatu sambil menunjuk-nunjuk sesuatu. Saya penasaran, mencoba melihat apa yang ditunjuknya. Ada kapal. Ada kapal besar di kejauhan. Pak Wahyu mengarahkan kapal ke sana, sedangkan suami saya menggunakan lampu sorot menembak ke arah kapal tersebut. Untungnya kapal itu menangkap sinyal SOS dari lampu sorot. Semakin lama semakin dekat ke arah kami. Kami akan selamat. Kapal hitam itu menembak lampu dan berhenti di dekat kami. Lalu anak buah kapal menurunkan tali dan menarik kapal kami mendekat ke buritan kapal mereka. Kami sekeluarga bersama Kapten Pak Wahyu naik ke kapal itu. Beberapa saat kemudian kapal yacht kami pun tenggelam. Kami sekeluarga hanya bisa menatap kapal itu hilang di telan laut sambil menangis. Tetapi untungnya nyawa kami masih tertolong. Kapal yang belakangan saya diberitahu adalah kapal milik perusahaan Yunani bernama Black Ship. Mereka sedang menuju Jawa Tengah. Kapten kapal Idral Zaron bertemu dengan kami berbincang sebentar. Suami saya atas inisiatif bermaksud memberi uang sebagai ucapan terima kasih.
tetapi ditolak oleh sang kapten. "Sumbanglah ke yatim piatu atau panti jompo, Pak. Mereka lebih membutuhkan," jawab Pak Idral. "Di zaman seperti ini, masih bisakah kita menemui orang seperti ini?" Setelah menurunkan kami di dermaga Padang Bay, Semarapura, kapal Black Ship meneruskan pelayarannya menuju Cilacap, Jawa Tengah, untuk kemudian mengangkut minyak lalu pergi ke Yunani, Eropa Barat. Setelah 5 jam menunggu di hotel kecil di Padang Bay, sebuah kapal jet foil datang menjemput kami. Pak Wahyu memutuskan tidak lanjut menuju pulau sana, jadi kami berpisah di situ. Kapal jet foilnya sangat cepat, sehingga sebentar saja kami sekeluarga sudah sampai ke pulau. Semua teman dan kolega di sana mendengar cerita kami. Semuanya syok dengan kejadian yang baru saja kami alami. Juga memuji kemuliaan hati sang kapten yang bersedia menolong tanpa pamrih. Tahun baru 2011 dilewati penuh makna bagi keluarga kami. Beberapa hari kemudian kami dihubungi Pak Wahyu. Dia membawa berita yang heboh. Kapal yang kami tumpangi mungkin bukan kapal biasa. Jadi ceritanya Pak Wahyu kemarin bermaksud ingin menghubungi Kapten Idral Zaron untuk bertanya kabar juga sekaligus diskusi soal kejadian waktu itu. Pak Wahyu mencoba menelpon ke perusahaan pemilik kapal itu yang berpusat di Yunani untuk mendapatkan kontak. Tetapi dari pihak perusahaan malah menjawab bahwa di perusahaan tidak ada yang bernama Kapten Idral ataupun kapal bernama Black Ship. Dulu mereka memang pernah memiliki kapal itu, tapi sudah tenggelam 40 tahun yang lalu. Kaptennya memang bernama Idral Zaron, berkebangsaan Indonesia. Tapi semenjak peristiwa kapal tenggelam, mereka tidak pernah lagi menamakan kapal mereka dengan Black Ship. Sang kapten tewas bersama dengan karamnya kapal. Pihak perusahaan meyakinkan kami bahwa kemungkinan kami salah lihat atau salah dengar dengan kapal itu. Tapi saya dan suami saya bisa meyakinkan Pak Wahyu, memang kapal itu di badannya tertera tulisan Black Ship. Kami juga mendengar langsung sang kapten menyebut nama perusahaan dia bekerja. Jadi kita diselamatkan kapal itu benar adanya. Kalau memang kapal yang menyelamatkan ini adalah kapal gaib alias kapal hantu, bagaimanapun kami sudah diselamatkan. Oke, cerita yang kedua masih dari Bang Billy. Sebuah cerita mengenai tangisan pocong. Saya aslinya berasal dari kampung. Yang namanya kampung, kadang nuansa mistisnya memang kental. Tetapi bukan karena syirik atau apa. Faktanya, saya sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa sekaligus menyeramkan. Saya ingat persis waktu itu tahun 1998, saat masih SD. Semua bermula dari suara tangisan misterius di kampung pada tengah malam. Aslinya, kampung kecil suasananya tentram. Warga-warga di sana soleh dan baik-baik. Saya bahkan mengenal hampir seluruh warga di sana. Maklum karena warga kampung tidak terlalu banyak, jadi mayoritas pasti sudah saling kenal. Dari dulu semenjak kecil saya sudah paling ingat ada satu om yang namanya Pak Misno. Orangnya kasar, sering mabuk-mabukan, judi, dan bermain perempuan. Belakangan dia meninggal karena terjangkit penyakit kelamin. Dengar-dengar sih kena sifilis, tapi entah benar atau tidak. Yang pastinya karena fasilitas kesehatan di kampung serba minim, dia akhirnya melewati hari-harinya di gubuk luar kampung. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya meninggal. Sebagian besar warga yang selama ini memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya tidak pergi melayat. Selain masih dendam, ada juga yang enggan datang karena takut ketularan penyakit walau yang bersangkutan telah meninggal. Singkat ceritanya, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan lalu disolatkan di masjid kampung. Kamis siangnya pun dimakamkan dengan hanya dihadiri oleh Pak Lurah dan beberapa orang saja. Kebetulan bapak saya ikut, jadi bisa diceritakan. Tidak ada yang aneh dengan prosesi pemakamannya. Semua berlangsung dengan cepat. Dan setelahnya, masing-masing pun pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, tepatnya malam Jumat, kampung kami yang biasanya sunyi diusik dengan suara teriakan warga yang heboh. Setelah diusut, ternyata ada warga yang melihat pocong di dekat rumah pengasingan Pak Misno. Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis.
Semenjak mengidap penyakit, Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung. Karena selain tidak kuat menanggung malu, juga dikucilkan warga. Semua warga pun mulai berspekulasi. Jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam karena dikucilkan warga. Jangan-jangan jenazah Pak Misno tidak diterima bumi, dan bermacam-macam spekulasi lainnya. Tetapi Pak Lurah dengan sigap menenangkan warga. Dia bersama dengan beberapa warga dan ustadz kampung akhirnya bersama-sama ke rumah pengasingan untuk mengeceknya. Rombongan itu tidak menemukan apa-apa ketika sampai di sana. Jadi semuanya kembali ke rumah masing-masing. Saya tahu suasana di kampung menjadi tidak tenang. Bahkan di sekolah pun kami disuruh guru untuk langsung pulang dan jangan main di dekat gubuk Pak Misno yang dulu. Sebagai anak SD tentu saja kami patuh. Biasanya kami yang main gagah-gagahan atau adu berani pun merasa seram. Mana ada yang berani ke sana. Semenjak itu terkadang malam-malam tertentu selalu terdengar suara tangisan di luar rumah. Saya masih kecil saat itu, tidak berani mengintip. Bapak cuma menyuruh saya tidur saja. Katanya itu hanya suara binatang, jadi tidak perlu takut. Tapi saya sangsi, suara binatang apa yang mirip tangisan? Belakangan frekuensi tangisan ini semakin sering dan sangat meresahkan warga. Setelah musyawarah, mereka memutuskan untuk melakukan patroli malam itu juga. Bahkan beberapa warga mengatakan akan mencoba menangkap hantunya, yakni hantu pocong yang menangis itu. Malam harinya suasana lumayan tegang. Bapak bersama tetangga yang lain keluar dan berpesan ke ibu dan saya untuk tetap di rumah. Saya dan ibu bersama-sama di dalam kamar tidur. Jam 9 ibu sudah tertidur. Sekitar pukul 10 malam, rasa penasaranku muncul. Saya ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong menangis peneror warga kampung. Jadi, saya nekat keluar melalui jendela kamar saya, lalu mengendap-endap agak jauh dari rumah. Sudah agak jauh dari rumah, saat melihat ke kiri kanan, ternyata tidak ada satu orang pun. Kemana ya mereka? Bukankah mereka sedang melakukan patroli dan berburu pocong? Saya pun berjalan lebih ke depan melihat ada orang atau tidak. Semakin lama saya semakin menjauh dari rumah. Saya pikir karena mereka berburu pocong, jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Misno. Jadi saya pun ke sana dengan berlari. Ya maklum, rasanya seram tapi penasaran. Mana kondisi jalan kampung yang gelap dan pencahayaan hanya dari bulan saja. Jadi pinginnya cepat-cepat sampai saja. Sampai di sana nafas saya ngos-ngosan karena lari cukup jauh tanpa henti. Belum selesai ngatur napas, saya terpana. Gubuk di sana sepi, gelap tanpa cahaya lampu dan tanpa sebatang hidung manusia di sana. Jadi kemana semuanya? Belum selesai saya berpikir, tiba-tiba suara isakan tangis terdengar dari samping saya. Perlahan-lahan saya menoleh ke arah sumber suara itu. Sesosok putih di atas atap yang menatapku dengan wajahnya yang menyeramkan penuh darah. Sosok itu mendekat ke arah saya. Kaki saya terlalu lemas untuk lari. Semakin dia mendekat dengan wajahnya yang penuh darah, saya ingin berteriak. Tapi entah mengapa pita suara saya sepertinya tidak bisa digunakan saat itu. Jantung saya berdegup kencang. Pocong itu semakin mendekat dan dekat sekali. Suara tangisannya semakin keras dan keras. Saya bisa melihat wajah pocong itu. Anehnya, walaupun suaranya menangis, saya tidak menangkap ekspresi wajah sedih. Wajah itu tidak menunjukkan raut muka apapun. Wajah berlumuran darah itu, saya melihatnya dengan jelas. Itu adalah Pak Misno. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya menemukan saya dikelilingi oleh warga kampung di masjid. Bapak langsung memeluk erat dan menanyakan kondisi saya. Waktu itu hanya merasa pening saja. Belakangan saya demam tinggi selama seminggu. Selama mimpi pun saya masih melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu. Karena kejadian ini betul-betul membuat saya trauma. Untungnya seiring berjalannya waktu dengan bantuan Pak Ustadz, saya semakin membaik.
Belakangan saya diceritakan bapak kalau rombongan warga menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sana agar Pak Misno tenang di alam sana. Ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perewangan Pak Misno. Jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini akhirnya dibuang ke laut sehingga tidak akan mengusik kampung ini lagi. Semenjak itu suasana kampung saya tidak lagi mencekam dan tidak lagi ada gangguan dari pocong menangis. Ya, itulah dua cerita kita di malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.